Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arya Riana dalam channel pengetahuan. Teman-teman, kembali pada tutorial kali ini saya akan membahas tentang masih aplikasi perencanaan anggaran khusus madrasah negeri di Sulawesi Selatan. Untuk kali ini saya akan membahas database versi O. Nah, jadi teman-teman, untuk database versi O ini ada sedikit perbaikan dari versi sebelumnya, di mana untuk versi sebelumnya hanya untuk MTSN dan sekarang bisa digunakan untuk madrasah aliyah negeri, khususnya madrasah negeri di Sulawesi Selatan. Oke, nah teman-teman, untuk tampilan dari versi sebelumnya saya kira hampir sama, hanya namanya yang berbeda. Warnanya pun hampir sama dan versi O 2021. Oke teman-teman, khususnya yang teman-teman dari madrasah dan negeri dan MTSN mungkin sudah begitu familiar dengan aplikasi ini. Untuk itu saya akan mencoba kembali menjelaskan tentang aplikasi perencanaan anggaran khusus madrasah negeri. Oke teman-teman, yang pertama di tampilannya di sini teman-teman akan secara otomatis muncul nama sekolah dan alamat, telepon dan KPA dan lain sebagainya setelah kita mengisi data madrasah. Jadi setelah kita mengisi data madrasah, maka akan otomatis muncul di halaman ini. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke menunya. Yang pertama di sini ada menu database, dan yang kedua ada menu output, ada yang ketiga kertas kerja, yang keempat ada core wheel, dan yang kelima menu input, keenam output yang akan di print, dan keenam cek data, dan terakhir adalah form. Oke teman-teman, untuk database yang pertama database 1 teman-teman, bagi teman-teman yang tidak familiar dengan aplikasi Excel, mohon untuk databasenya tidak diganggu gugat, artinya tidak diedit, karena databasenya akan bentuk seperti ini. Jadi teman-teman yang tidak terlalu familiar dengan Excel, mohon ini untuk tidak diganggu. Selanjutnya untuk database yang kedua teman-teman, database yang kedua ini akan database untuk tabel gaji seperti ini. Jadi tabel gaji mengikuti sesuai dengan yang terbaru. Oke teman-teman, selanjutnya kita kembali ke database yang ketiga. Database yang ketiga seperti ini. Lalu yang keempat ada data madrasah. Nah teman-teman, data madrasah ini diisi seperti ini. Pada versi sebelumnya ini secara otomatis, namun untuk versi kali ini kita akan buat secara manualnya. Bagi teman-teman dari MTSN bisa langsung mengcopy dari versi sebelumnya. Cuman di sini ada tambahan. Yang pertama, kita harus ada pilihan di sini Satker dalam kurung MAN, MTSN dan Kemenag. Jika teman-teman dari MAN, maka silakan ketik secara manual di sini MAN. Lalu jika teman-teman dari MTSN, maka silakan ketik juga di sini secara manual MTSN. Nah teman-teman, saya kira ini sudah cukup lengkap. Nah teman-teman, di sini ada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. Ini karena Satker ini berasal dari Kabupaten Bone. Kenapa kita tulis seperti ini? Untuk nanti pada saat kita membuat kop surat seperti ini, maka akan otomatis muncul kantor Kementerian Agama secara Kabupaten Bone. Nah jadi teman-teman, pada database ini semuanya secara otomatis. Lalu di sini ada nama Satker. Nama Satker ada yang huruf kapital dan ada yang huruf kecil. Jadi teman-teman silakan diisi dua-duanya seperti ini. Lalu kita pilih kabupatennya, kotanya dan kabupatennya. Ini terkait nanti pada saat tanggal penandatanganan, karena teman-teman semua di database ini akan muncul secara otomatis jika kita sudah menginput data madrasah seperti ini. Oke teman-teman, itu untuk
data madrasah. Selanjutnya teman-teman, perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa di aplikasi ini menu input itu hanya ada pada menu input. Yang pertama kita menginput data pegawai, dan yang kedua kita menginput kertas kerja belanja pegawai 51, dan input ketiga kertas kerja dana bos, kertas kerja operasional, dan input foto. Tapi untuk kali ini, pada versi ini, saya fokus akan membahas tentang menginput data pegawai, dan ini tidak saya bahas dulu, dan karena ini teman-teman nanti kita pada saat penyusunan baru kita melakukan penginputan. Nah teman-teman, ini input kertas kerja belanja pegawai itu formatnya sudah saya sesuaikan dengan format yang ada di Sakti. Jadi teman-teman tinggal mengisi nanti datanya persis di Sakti. Jadi teman-teman ketika menginput di Sakti ini tinggal di copy lalu di paste, dan di selanjutnya seperti itu, tinggal di copy lalu di paste di Sakti. Oke, untuk dana bos juga, untuk input dana bos teman-teman, di sini sudah saya buatkan formnya teman-teman. Ini sudah sesuai dengan juknis yang sudah ada. Berdasarkan juknis terbaru dana bos, jadi ada kegiatan pembelajaran, jadi semua akun ini sudah saya petahkan semua, sehingga teman-teman jikalau misalkan mau menambah silakan menambah, tapi mohon untuk tidak dihapus. Artinya kalau misalkan contoh misalkan ATK kegiatan teman-teman tidak butuhkan, cukup dihapus ininya saja, dihapus, maka secara otomatis akan berkurang angkanya. Nah teman-teman, untuk yang dana bos ini nanti akan saya jelaskan pada di lain waktu. Tapi intinya jika teman-teman ingin menggunakan, silakan digunakan ini, dan pastinya bahwa akun-akun ini sudah secara otomatis. Nah di sini juga nanti saya jelaskan kenapa bisa terjadi ada kata-kata lebih, ada selisih, nanti akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk operasional, oke, sama seperti ini, dan formatnya juga sudah saya buat sama dengan saya yang ada di Sakti. Selanjutnya input foto. Nah teman-teman, input foto ini karena aplikasi ini tujuannya bukan hanya untuk penganggaran akun 51, tapi juga untuk kebutuhan madrasah. Contoh misalkan seperti ini. Nah teman-teman, sekarang kita coba masuk di cek data. Oke, di cek data. Oke, saya masuk dulu di outputnya. Nah teman-teman, yang pertama kita bisa cek ketika nanti kita sudah mengisi data pegawai di input data pegawai, maka kita bisa meng-cross check tukinnya berapa, lalu RAB nya seperti apa, lalu RAB dana bosnya seperti ini. Nanti ini akan secara otomatis menyesuaikan dengan apa yang ada di Sakti. Jadi teman-teman, otomatis nanti nilainya ini akan sama dengan yang ada di Sakti secara otomatis. Lalu RAB dana bos juga seperti itu. Jika teman-teman sudah mengikuti Sakti, maka hasilnya nanti akan sama seperti ini. Dan kolom penandatangannya pun juga akan secara otomatis. Jadi teman-teman, selain di menu input, teman-teman tidak diperkenankan untuk mengganggu atau mengutak-atik yang selain di menu input. RAB dana operasional juga seperti ini, akan secara otomatis. Tanggal, tempat, dan tanggalnya pun secara otomatis mengikuti tanggal yang hari ini. Lalu ini juga secara otomatis, dan teman-teman cukup menginput di menu input saja. Selanjutnya kita masuk ke akun output print. Jadi nanti teman-teman ketika sudah diinput data pegawai, maka kita bisa cek akun 51 sebulan, lalu kita bisa cross check akun 51 setahun, lalu kita bisa cross check tukin guru seperti ini, lalu tukin pegawai. Nah, biodata guru dan pegawai. Nah teman-teman, di sini saya buatkan data pegawai. Jadi teman-teman tinggal masukkan NIP-nya. Jika teman-teman sudah mengisi menu input pegawai, tinggal teman-teman masukkan NIP-nya di sini, maka otomatis data-datanya akan muncul seperti ini sampai dengan pendidikannya, penghasilannya, dan intinya semua data yang dibutuhkan tentang guru maupun pegawai akan muncul di sini. Nanti ketika teman-teman sudah menginput foto, maka fotonya juga akan muncul di sini. Jadi teman-teman, ini teman-teman bisa jadikan sebagai
form untuk biodata guru dan pegawai. Selanjutnya data pegawai dan guru. Nah teman-teman, data pegawai ini sengaja saya buatkan khususnya bagi teman-teman operator dan KPA. Setelah menginput data pegawai, maka teman-teman bisa meng-cross check di sini data pegawai dan guru. Nah teman-teman, ini harus dipastikan kebenarannya, karena inilah nanti data yang akan menginput, yang akan menghasilkan angka. Jadi teman-teman, kalau di sini teman-teman salah dalam menginput data, maka otomatis akan berpengaruh kepada angka yang dihasilkan. Karena pada database ini teman-teman tidak lagi menginput angka, hanya menginput data. Jadi teman-teman silakan mengisi data nanti itu secara di input menu pegawai, maka hasilnya akan otomatis muncul di sini. Nah, teman-teman, selanjutnya ada usulan anggaran. Jadi teman-teman di sini sudah lengkap semua. Lalu kita coba masuk di cek data. Nah, teman-teman, semua data input menu input ini, semua input data ini ada namanya bank data. Bank data ini kita bakal cross check semua hasilnya seperti ini, kira-kira seperti ini, lebar kali panjang. Tapi mohon sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang tidak terlalu familiar dengan data Excel, maka di bank data ini tidak usah silakan dibuka dan dipelajari bagaimana rumusnya. Silakan teman-teman berkreasi, tapi intinya jangan sampai merusak data. Artinya ketika teman-teman mengganggu rumus dan ada kesalahan, maka hasilnya juga pun akan salah. Lalu di sini ada statistik, lalu juga ada akun sebulan, ada akun 51 setahun. Lalu di sini ada persentase anggaran 51. Nanti ini ketika kita sudah menginput data, maka ini pun akan secara otomatis. Oke, selanjutnya ada rekap kebutuhan, lalu ada grafik data. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi ini tidak hanya untuk kepentingan akun 51, untuk penganggaran 51, tapi juga bisa dibutuhkan untuk teman-teman di sekolah. Misalkan kita mau meng-cross check status pegawai. Dari status pegawai, misalkan ada 55 pegawai dan guru 55 itu berasal dari Kemenak dan tidak ada yang berasal dari Diknas. Lalu status umumnya di sini kita bisa meng-cross check. Nah, teman-teman, ini pun secara otomatis akan muncul ketika teman-teman sudah menginput data pegawai. Jadi ini teman-teman akan secara otomatis, dan ini sangat membantu teman-teman untuk melihat gambaran umum sekolah melalui grafik. Ini status umumnya, misalkan dari 55 ini ada guru sebanyak 30 orang, struktural sebanyak 3 orang, GTT sebanyak 22 orang, dan PTT tidak ada atau 0. Status ASN-nya misalkan ada guru PNS sebanyak 24, struktural PNS itu ada 3 orang, guru CPNS 6 orang, dan struktural ada 3 orang. Guru PNS-nya 24, lalu struktural PNS 3 orang, dan guru CPNS 6 orang. Selebihnya itu GTT. Jadi teman-teman, gambaran umumnya seperti itu, sampai dengan jenis kelamin maupun grade-nya kita bisa lihat di sini jikalau teman-teman sudah mengisi datanya. Oke, kita back. Nah, teman-teman, sekali lagi sampaikan bahwa ini semua secara otomatis. Jadi teman-teman tinggal klik lalu pilih back kalau mau kembali. Ini kalau mau kembali tinggal cari back seperti ini. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke menu form. Nah, teman-teman, di menu form ini juga secara otomatis akan muncul ketika teman-teman sudah melakukan input data pegawai. Di form sertifikasi, misalkan kita mau meng-cross check sertifikasi di madrasah itu seperti apa. Nah, teman-teman tinggal mengklik data sertifikasi, maka di sini akan secara otomatis muncul data sertifikasi. Seperti ini teman-teman. Nah,
Selanjutnya kita mau meng-cross check misalkan form token guru. Oke teman-teman, ini juga akan secara otomatis muncul form token guru. Oke teman-teman, nanti kita cross check kenapa ini bisa tidak ada angkanya. Oke, lalu token pegawai juga seperti ini teman-teman. Ini secara otomatis, sekali lagi saya sampaikan, ini secara otomatis akan muncul jikalau teman-teman sudah mengisi input data pegawai. Selanjutnya form mau makan juga teman-teman. Nah, ini juga secara otomatis jikalau teman-teman sudah menginput data pegawai. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja. Nah teman-teman, setelah kita melakukan penginputan itu, setelah kita melakukan penginputan di Sakti, kita bisa meng-cross check input belanja pegawai seperti ini ya. Nah teman-teman, ini data yang dihasilkan dari database yang kita buat. Lalu selisih akan muncul, pasti selisih pembulatan karena ini menggunakan masih menggunakan rupiah di belakangnya. Oke, nah teman-teman, di sini ada copy Excel dari Sakti, nanti saya jelaskan apa fungsinya. Selanjutnya ada kita menu cross check selisih. Nah seperti ini. Nah teman-teman, di sini ketika dia minus maka akan menjadi berwarna merah. Kalau misalkan nanti sudah berwarna putih maka tidak ada selisih atau yang sudah plus. Nah teman-teman, di menu ini juga akan secara otomatis ketika nanti kita sudah menginput di Sakti, hasil dari Sakti kita copy lalu kita masukkan di sini, maka akan mempertemukan data di cek selisih seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke rekap kanwil. Nah teman-teman, saya sampaikan bahwa rekap kanwil ini khusus untuk kanwil. Jadi teman-teman tidak perlu membuka ini, artinya mengisi data ini, karena ini untuk rekapan saya sebagai core wheel. Oke teman-teman, untuk penginputan data pegawai kita akan masuk nanti ke part yang kedua.